Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala siyami wal qiyami waj'alna ya Rabbana fi hadha syahril karimi minal a'idina wal faizina. Urzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para pemirsa, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita tahun ini untuk menjadi hamba yang bisa memasuki bulan Ramadan. Dan semoga kita tergolong orang yang beruntung di bulan Ramadan, ditandai dengan kerinduan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik yang sifatnya pribadi untuk diri, yaitu seperti sholat dan yang lainnya. Kemudian berbuat baik bagaimana menyebarkan kemanfaatan, termasuk pengajian, menyebarkan kebaikan untuk orang lain. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita semuanya. Bulan Ramadan seperti yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana keadaan hamba-hamba yang beriman di bulan Ramadan, tampak dari perilaku mereka, semangat mereka di dalam menyambut bulan Ramadan, karena itu adalah iman. Dan agar memacu semangat kita di dalam menjalankan kebaikan di bulan Ramadan, mari kita dengar petunjuk dari baginda Nabi bahwasanya di bulan Ramadan ada banyak hal yang harus kita ketahui, dan dengan pengetahuan inilah nanti kita akan terpacu untuk melakukan kebaikan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza jaa ramadhanu, kalau datang atau telah tiba bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tiba, futihat abwabul jannati, pintu surga dibuka. Maknanya bagaimana? Ahli hadis mengatakan buka pintu surga dengan benar, atau maknanya adalah pintu menuju surga dibuka. Apa menuju surga? Kebaikan. Wa khuliqat abwabun nari, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidatish syayatinu, dan dibelenggu setan-setan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang harus kita fahami bahwasanya pintu surga dibuka. Artinya apa? Jalan menuju kebaikan itu dimudahkan oleh Allah. Kalau kita melakukan sholat 20 rakaat di luar bulan Ramadan, ayo, beratnya setengah mati. 20 rakaat di luar Ramadan di kamar sendiri yang sepi, baru 4 saja sudah gelisah, 8 gelisah, 12 gelisah, sampai 20. Tapi kalau kita sudah masuki bulan Ramadan, kemudian kita pergi ke masjid bersama kaum muslimin yang lainnya, karena semuanya tergerak untuk itu, maka tarawih ternyata mudah. 20 rakaat, bahkan kita bisa lebih menambahnya dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Artinya disinilah pintu kebaikan dibuka. Kemudian apa? Sedekah dilipat gandakan. Itu maksudnya pintu menuju surga. Kita sedekah dilipat gandakan. Sampai dikatakan hadis Nabi, akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ayul amali afdal, dikatakan sedekatu fi Ramadan. Membayar sedekah di bulan Ramadan sebaik-baik ibadah. Bersedekah di bulan Ramadan adalah sebaik-baik beribadah. Berbuat baik di bulan Ramadan, apapun. Masya Allah. Karena ini adalah kemuliaan. Dan maka itulah para ulama menafsiri bahasanya pintu surga dibuka karena apa? Sebab menuju surga itu gampang. Dengan berbuat baik dilipat gandakan, maka itu menghantarkan ke surga. Setan-setan dibelenggu. Maknanya setan dibelenggu ada apa? Sebagian mengatakan dibelenggu secara sesungguhnya, kita tidak pernah tahu bagaimana cara belenggunya. Sudah, jangan banyak tanya, yang penting kita percaya itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian maksudnya setan dibelenggu itu adalah dia tidak sebebas di luar Ramadan dalam mengganggu. Dia bisa berhasil, tapi tidak seperti di bulan Ramadan. Karena apa? Kalau sudah di bulan Ramadan, terbatasi langkah mereka untuk mengganggu. Dan begitu Allah atur, dan kita percaya. Yang penting begitu disabdakan Nabi, pasti benar. Nabi tidak akan berucap kecuali benar. Nah, dalam hadis lain disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana. Di saat kita masuki awal bulan Ramadan, sufidatish syayatin. Setan dibelenggu semuanya. Nah, mungkin ada bertanya ya, bagaimana setan dibelenggu kita bermaksiat? Apakah setan ganggu kita? Bagi mengatakan setan dibelenggu secara sesungguhnya, lalu bagaimana kita tergoda?
Kita tergoda bukan oleh setan, tapi oleh setan, oleh hawa nafsu yang menjadi perangkat setan. Perangkap setan untuk kita. Jadi setan sudah lama berdiskusi dengan hawa nafsu kita sebelum Ramadan. Sehingga di sebelum Ramadan sudah dikenalkan tentang keharaman, direncanakan, akhirnya itu sudah nancap di hati. Di saat masuk bulan Ramadan, setan sudah tidak menggoda, sudah berjalan itu hawa nafsu. Sehingga mengajak maksiat-maksiat. Sehingga masih ada kemaksiatan. Bukan karena godaan setan, akan tapi godaan daripada hawa nafsu yang sudah dididik oleh setan. Nah, dari itu, bagi yang mengatakan, kalau kita ikut yang mengatakan bahwasanya setan benar-benar dibelenggu, artinya seperti itu. Sebagian mengatakan dibelenggu ini adalah maknanya langkah atau sepak terjang setan ini terbatasi di bulan Ramadan ya, karena banyak hal. Misalnya apa? Setan mengganggu susah. Bilang kepada hamba Allah jangan sholat tarawih. Ternyata semua keluarganya sholat tarawih, maka setan kalah. Tapi di bulan Ramadan syufidat. Umaradatul jinni, jin-jin yang jahat itu sama dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nari, dan ditutup pintu neraka. Falam tuftah minha babun, tidak ada dibuka, masyaallah. Pintu neraka ditutup. Maka dari itu ayo kita bergegas menghidupkan Ramadan. Intinya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin menghidupkan Ramadan dari makan hanya yang halal, waktu puasa, waktu buka kita buka, waktu tarawih ikuti saja, maka ketahuilah itu artinya kita telah masuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah, tidak buka pintu surga kita akan masuk. Falam yughlaq minha ababun, tidak ada yang ditutup. Bagi siapa? Bagi orang tadi yang dia rindu kepada Allah di bulan Ramadan, meningkatkan kualitas ibadahnya di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kemudian ada hadis lain dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan." Telah datang kepadamu Ramadan, syahrun mubarak, syahr yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftah fihi abwabus samai, dibuka pintu langit. Maksudnya pintu langit dibuka apa? Pengkabulan doa. Rata-rata orang kalau berdoa kan begini, ke langit. Maksudnya apa? Ke langit itu adalah diterima. Bukan karena Allah di atas langit, ingat, bukan. Begitulah cara berdoa diajarkan semacam itu. Kiblat kita dalam sholat adalah tetap menghadap Ka'bah. Dalam berdoa juga menghadap ke Ka'bah, akan tapi dengan begini ke atas, bukan karena Allah ada di atas. Akan tapi kalau sudah dibuka pintu langit karena keberkahan, rahmat, hujan dari atas. Yang memberi adalah Allah. Maka dalam berdoa kita begini, ya Allah berikanlah. Nah ini, pintu langit dibuka artinya apa? Pengkabulan doa dibuka oleh Allah. Begitu mudahnya kalau kita berdoa di bulan Ramadan untuk dikabul oleh Allah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka jahanam ditutup. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, setan dibelenggu. Lillahi fihi lailatun, dan Allah mempunyai satu malam di bulan tersebut khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Man hurim muharaha faqad hurim. Man hurima khairaha, barang siapa yang dihalangi oleh Allah dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah dihalangi oleh Allah dari segala kebaikan. Artinya apa? Kalau ini koreksi, kalau ternyata kita di bulan Ramadan, baik yang sakit atau yang sehat, nggak ada pandang, semuanya sama. Kalau kita di bulan Ramadan, baik yang sakit atau yang sehat, kok kita tidak bergegas melakukan kebaikan dan tidak berusaha, maka kita golongan orang yang tidak beruntung. Golongan yang rugi. Tidak mendapatkan kemuliaan. Tengok diri kita sendiri. Berarti kita bersama hawa nafsu kita yang sudah dimainkan oleh syaitan. Tapi kalau kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kita, naik pangkat kita. Jauh daripada godaan setan, jauh daripada seruan iblis. Baik. Kemudian hadis terakhir dalam majelis kesempatan saat ini kami hadirkan hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keutamaan Ramadan juga, bahwasanya Nabi bersabda, as-salawatu al-khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanibal kaba'ir. Ketahuilah bahwasanya termasuk kasih sayang Allah adalah antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan ini adalah masa-masa yang diampuni dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Sholat 5 waktu, antara sholat dengan sholat sebab diampuni dosa. Maka siapapun yang rindu melakukan sholat istiqomah, maka sesungguhnya dosa-dosa kecil mereka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bulan Ramadan, kita serius di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan ada dosa-dosa kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan
dia menghindarkan diri daripada dosa-dosa yang besar. Ini adalah termasuk keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Allah ampuni dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.